Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kolamun Podcast, tempat bertukar pikiran kaum mahasiswa. Bersama saya Nuna yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang feminisme. Nah, teman-teman pasti pernah mendengarkan kata-kata feminisme. Jadi feminisme itu apa sih? Apakah sama dengan kesetaraan gender atau sebatas ideologi yang katanya membenci laki-laki? Well, dalam podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu feminisme serta sepenting apa sih peran perempuan dan perkembangan feminisme di Indonesia itu sendiri. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih pengertian dari feminisme. Jadi feminisme memiliki definisi yang beragam, namun memiliki inti yang sama. Seperti pendapat dari John Hannam pada tahun 2007, di dalam bukunya yang berjudul Feminism, kata feminisme bisa diartikan sebagai pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antar dua jenis kelamin. Nah, dengan ini peranan wanita lebih rendah di bawah pria. Selanjutnya ada pendapat dari Mary Wollstonecraft pada bukunya yang berjudul The Right of Woman pada tahun 1972, mengartikan bahwa feminisme adalah suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan yang dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal apa sih yang mendasari hingga munculnya gerakan feminisme ini? Jadi dikutip dari neutron.co.id, alasan mengapa feminisme itu muncul dikarenakan budaya patriarki. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum paham betul apa sih budaya patriarki itu. Jadi patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ada contoh kecil budaya patriarki di sini seperti seorang ayah yang memiliki otoritas terhadap ibu atau istrinya, memiliki otoritas kepada anak-anaknya dan harta benda. Nah, hal inilah yang membuat kenapa para kaum feminisme ini bergerak dan memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, jadi dari permasalahan di atas, hak-hak apa saja sih yang berusaha diraih oleh perempuan dalam gerakan feminisme? Nah, jadi dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ditandatangani pada 1979, dalam konferensi ini diadakan oleh Komisi Kedudukan Perempuan di PBB, ada 5 poin utama. Nah, yang pertama itu adalah hak dalam ketenagakerjaan. Nah, di dalam poin yang pertama ini berbunyi bahwa setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Nah, hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Nah, selain itu dalam poin ini disebutkan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. Nah, karena sebelum munculnya poin hak dalam ketenaga kerjaan, itu perempuan ketika dalam dunia pekerjaan mereka itu ternyata mengalami pemberhentian oleh pihak pemberi tenaga kerja karena alasan kehamilan maupun status pernikahan. Jadi dalam poin hak dalam ketenaga kerjaan ini perempuan meminta hak mereka agar memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa harus diberhentikan hanya karena alasan kehamilan maupun status pernikahan. Nah, selanjutnya adalah hak dalam bidang kesehatan. Nah, dalam poin ini disebutkan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Nah, negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Jadi dalam poin ini perempuan sangat menekankan bahwa ketika mereka akan melakukan proses melahirkan, di sini mereka menekankan bahwa mereka itu harus mendapatkan perlakuan yang sangat memperhatikan nyawa mereka agar resiko kematian itu menjadi minim. Nah, selanjutnya adalah hak yang sama dalam bidang pendidikan. Nah, seperti salah satu poin dari perjuangan R.A. Kartini. Siapa sih yang nggak tahu R.A. Kartini? Nah, jadi dalam poin ini berbunyi bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan.
dari tingkat dasar hingga universitas. Nah, jadi harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Nah, selanjutnya adalah hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan harus ingat bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Nah, perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam keluarga. Perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun sebagai pasangan suami istri. Nah, jadi dalam poin keempat ini sangat ditekankan kembali bahwa perempuan itu ada hak untuk memilih pasangannya. Jadi tidak seperti di zaman Siti Nurbaya yang harus dikawinkan secara paksa. Namun dalam gerakan feminisme ini, wanita menekankan kembali bahwa mereka juga memiliki hak untuk memilih pasangannya, bukan hanya laki-laki. Nah, selanjutnya adalah hak dalam kehidupan publik dan politik. Nah, dalam kehidupan publik dan politik ini berbunyi bahwa setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Nah, jadi teman-teman, dalam kehidupan berpolitik ini bisa dikatakan bahwa perempuan juga bisa memiliki berhak untuk memimpin, berhak untuk bergelut dalam bidang politik. Nah, jadi tidak hanya sebatas laki-laki saja, tapi perempuan pun bisa masuk ke ranah politik. Jadi teman-teman, itulah beberapa hak utama yang diupayakan oleh perempuan dalam gerakan feminisme ini. Nah, jadi kedua konsep ini sebenarnya penting dan berjalan saling berdampingan antara kesetaraan gender dan feminisme. Nah, mungkin feminisme lebih berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan, dan tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa kita menghormati hak-hak perempuan. Nah, jadi teman-teman, itulah sekilas episode kita kali ini yang membahas tentang feminisme. Jika ada hal yang ingin diskusikan, boleh berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!